Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, dukung channel-channel dakwah, terus subscribe. Bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik. Dukung akhi dan ukhti. Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Kalau teman-teman mau rajin menjadi ahli zikir, suka ibadah, salah satu saran yang bisa membantu kita harus cari orang yang begitu. Ya. Karena kalau kita bergaul dengan 10 orang penghafal Quran, kita nggak bisa ngaji. Hari pertama, hari kedua kita malu, seminggu kita belajar huruf hijaiyah, sebulan kita bisa ngaji, setahun kita hafal Quran bersama mereka. Kalau kita berteman sama orang-orang buruk, maka kita akan terpengaruh sama mereka. Sehebat apapun Bapak Ibu menganggap imannya. Kita kalau tidak merokok, berteman sama 10 orang perokok, hari pertama, hari kedua kita terbiasa cium baunya, seminggu mereka akan katakan coba, sebulan kita sudah terbiasa, setahun kita bisa merokok, gitu kan. Seperti itulah, akan besar pengaruhnya. Jangan bilang tidak terpengaruh, karena kita manusia ini makhluk sensitif. Hidung kita bisa bedain busuk dan wangi seketika. Mata kita bisa bedain ini terang dan gelap seketika. Telinga kita bisa bedain mana suara keras dan lembut seketika. Semuanya bisa seketika. Ini sangat sensitif, maka jangan bilang kita tidak terpengaruh. Hadis pertama dalam keutamaan zikir adalah hadis nomor 28 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, cukup panjang terjemahannya begini. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat, kata Nabi SAW, yang khusus berkeliling-keliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir. Orang yang suka berzikir kepada Allah, baca Quran, hadiri majlis ilmu insyaAllah seperti ini. Jika mereka menjumpai satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka saling berseru satu sama lain, para malaikat ini. Kemarilah, inilah tempat yang kalian cari. Maka kemudian para malaikat itu menaungi mereka, para ahli zikir itu dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Lalu kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka, para malaikat tadi. Padahal dia Allah lebih tahu tentang keadaan ahli zikir itu. Apa yang diucapkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka memuliakanmu. Lalu Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatku? Maka mereka para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu atau belum melihatmu. Lalu Allah bertanya, bagaimana jika seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu ya Allah, niscaya mereka akan lebih giat lagi dalam beribadah kepadamu, lebih giat dalam mengagungkanmu, lebih banyak bertasbih kepadamu. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta di majlis mereka itu kepadaku? Mereka para malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Dia bertanya, Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surga itu? Maka para malaikat menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Lalu Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka sudah melihat atau pernah melihat surga itu? Maka mereka, para malaikat menjawab, niscaya mereka lebih menginginkannya, lebih giat memintanya dan lebih mengharapkannya. Lalu Allah bertanya lagi, lalu terhadap apa mereka berlindung kepadaku? Maka para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat neraka itu? Maka para malaikat menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak pernah melihat neraka itu. Maka Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih menjauhinya dan lebih takut terhadapnya. Lalu Allah berfirman, aku menjadikan kalian sebagai saksi, semua para malaikat, bahwa aku telah mengampuni mereka. Beliau SAW melanjutkan, salah satu dari malaikat lalu berkata, di antara mereka terdapat si fulan yang bukan termasuk mereka. Kebetulan mampir sholat di majelis ilmu begini, kebetulan saja ada orang lagi zikir dia lewat. Dia tidak, mungkin dia janjian sama temannya, bukan tujuannya untuk ikut gitu. Bagaimana kata malaikat? Ada di antara mereka si fulan yang bukan termasuk mereka. Maka dia datang hanyalah untuk suatu keperluan. Janjian sama orang, mau nagih utang, apalah, mau beli produk, nanya orang. Allah berfirman, mereka para ahli zikir itu adalah para peserta majlis yang teman duduk mereka tidak celaka. Diriwayatkan oleh Bukhari. Maksudnya adalah ya, orang yang datang juga cuma sekedar lewat, kemudian dia duduk pun, ya, walaupun sejenak, dia pun dapat surga dan diselamatkan dari api neraka. Ini kemuliaan majlis zikir yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan setelah kita seperti ini, Allah SWT janjikan surga dan juga menjauhkan kita dari api neraka. Dari mana kita tahu teman-teman, rahmat Allah luas sekali. Dalam sebuah riwayat yang dihasankan para ulama dikatakan kalau orang dulu di majelis ilmu seperti ini, dan insya Allah kita berharap ini termasuk, pada saat mau bubar para malaikat menitipkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Sudah dapat ilmu, hati kita tenang, dapat pahala, dibersihkan lagi dosanya. Belum lagi dalam hadis ini dijanjikan surga dan dijauhkan dari api neraka. Hadis 29, dan ini dua hadis terakhir sama hadis 30. Hadis 29 hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul ana ma'abdi idha huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Purna telah berfirman, aku selalu bersama hambaku apabila dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Kalau Allah bersama kita, maksudnya Allah akan jaga, Allah akan penuhi kebutuhan dengan sering lisan kita bergerak. Ya, kedua bibir kita bergerak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini sering saya ingatkan. 1 menit itu teman-teman bisa kita gunakan maksimal, luar biasa. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu luar biasa. La ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Keutamanya banyak. 1 menit kita bisa dapatkan banyak sekali pahala. Jangan diam. Lagi aktivitas pun tunggu di lift, lagi zikrullah. Lagi di lampu merah zikrullah. Lagi menuju ke kantor zikrullah. Paling tidak teman-teman sekalian kita putar ceramah misalnya di radio. Atau kita melanjutkan zikir pagi petang. Itu hal yang luar biasa. Hadis terakhir dalam bab kita adalah hadis nomor 30. Dan kita tutup dengan ini. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya keduanya menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, idh qala al-abd, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar, qala yaqulullahu azza wa jal, maka Allah langsung menjawab, yang Maha Suci dan Maha Purna menjawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza hambaku telah benar, betul-betul memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, dan akulah yang maha besar. Wa idza qala al-abd, kalau seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia semata, qala, Allah menjawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi, maka Allah menjawab, hambaku benar, memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku semata. Wa idh qal, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, qala, Allah berfirman, sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la syarika li, hambaku telah benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala abd, kalau hamba berkata lagi la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang memiliki kekuasaan dan memiliki pujian. Qala, Allah berfirman, sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamd, hambaku telah benar, memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, milikkulah kerajaan dan milikkulah puji-pujian. Wa idza qala al-abd, kalau seorang hamba berkata lagi la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, qala sadaqa abdi, maka Allah menjawab, hambaku benar, la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan memang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Humaid dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini teman-teman menggambarkan kepada kita bagaimana orang yang berzikir kepada Allah, yang pertama adalah langsung direspon oleh Allah. Apapun yang kita ucapkan, Allah respon langsung, menandakan Allah SWT mendengarnya dan Allah akan balas langsung. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya memang semua kebutuhannya akan dipenuhi. Karena kalimat la ilaha illallah ini sebenarnya kalimat mengikrarkan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apapun yang kita ucapkan setelah kalimat mulia ini, Allah akan kabulkan permintaannya. Allahu a'lam.